Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan Saudara jemaat sekalian. Majelis Jemaat GKJW Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini. Ibadah kita masih tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan berkaitan dengan warta jemaat. Yang pertama, ibadah Patuen hari Kamis, tanggal 15 April 2021, jam 7 malam, bertempat di kelompok kecil menggunakan kidung jemaat. Selanjutnya, ibadah pelayanan doa sore dilaksanakan hari Selasa, tanggal 6 April, jam 7 malam, di gereja dilayani oleh Pendeta Suwito. Informasi berikutnya mengenai sidang majelis jemaat yang keempat tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 3 sore di Gereja Induk. Bagi warga jemaat yang ingin memberikan usul atau saran dipersilakan untuk menyampaikan melalui majelis setempat. Informasi katekisan calon sidi yang mengadakan basar. Katekisan calon sidi akan melaksanakan basar pada hari Minggu 18 April 2021. Untuk menu basar diinformasikan menyusul, dimohon Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi. Info nomor 12, ibadah Paskah Lansia. Ibadah Paskah Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 April 2021 pukul 11 siang di gereja. Ibadah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh pengurus dan perwakilan dari kelompok dan pepantan. Nomor 14, ibadah Paskah KPPW dan peringatan Hari Kartini. Ibadah Paskah ibu-ibu gereja sekaligus memperingati Hari Kartini akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 pukul 11 siang di Gereja Induk. Ibadah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh pengurus dan utusan dari kelompok dan pepantan. Nomor 15 yang perlu mendapatkan perhatian dari kita yaitu informasi peduli kasih untuk saudara kita di NTT, NTB dan juga untuk korban gempa yang terjadi kemarin di Malang dan sekitarnya. Sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama yang mengalami bencana alam di NTB dan NTT, dan juga kepada saudara kita di Malang yang terkena gempa kemarin, dihimbau kepada warga untuk turut ambil bagian melalui persembahan khusus di gereja dalam ibadah Minggu 25 April 2021 untuk membantu saudara kita di sana. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan namanya, menyembah Dia. Kita naikkan pujian dari NKB nomor 1, kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita membangun ibadah pada hari Minggu ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 13 bait yang kedua, Yesus Kristus Tuhan. Yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita agar kita mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Seperti sabdanya yang demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kembali hukum kasih ini, tentulah nyata bahwa di dalam kehidupan kita seringkali belum bisa melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, mari bersama kita mengakuinya di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh kami bangun pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kami mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam kami membangun ibadah pada saat ini bukanlah kebaikan yang kami bawa, tetapi justru kelemahan dan kekurangan kami dan bahkan keburukan kami. Karena setelah kami mendengarkan kembali hukum kasih, kami menyadari bahwa kami belum bisa mengasihi Tuhan
dan sesama kami dengan setulus dan sepenuh hati kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga ibadah yang kami bangun pada saat ini tidak akan sia-sia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah kelemahan kami, kami mohon Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengakui dosa kita, kesalahan kita dengan setulus hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia, akan memberikan pengampunan bagi kita. Mari bersama kita mendengarkan berita pengampunan dan juga berita anugerah. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Sabda Tuhan yang menjadi berita anugerah pada saat ini demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima hari ini. Kita sambut dengan nyanyian NKB 3 bait yang kedua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, pembacaan oleh Majelis Jemaat. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon terang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau saat ini kami bersama-sama Tuhan izinkan boleh bersekutu, membangun ibadah bersama di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini izinkan kami bersama-sama ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapak Pendeta yang pada saat ini Engkau panggil,
Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkati, berilah kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti bukan kemauan manusia, tetapi hanya kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Kita baca mulai ayat yang 19 sampai ayat yang ke-23. Yang demikian firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan.
Perlukannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Bersyukur hari ini, di pagi hari ini kita dapat kembali membangun ibadah minggu. Tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita tentu mempunyai rasa takut. Hal itu nampak ketika ada satu kejadian yang membahayakan. Sebagai contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemarin sore ada gempa yang melanda. Bapak, Ibu dan saudara-saudara merasakannya? Merasakannya ya. Kira-kira takut apa mboten? Tidak. Mungkin karena kita tidak merasakan guncangan yang tidak begitu besar, mungkin tidak ada rasa takut. Tapi kita dapat melihat satu kepanikan dan ketakutan yang luar biasa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah Malang bagian selatan. Setelah kejadian itu terjadi, bermunculan video-video yang menunjukkan bagaimana ketakutan itu terjadi. Karena memang mereka sangat merasakan gempa itu, dan gempa itu nampaknya sangat membahayakan, sehingga banyak bangunan yang roboh. Demikian juga beberapa gereja saudara-saudara kita GKJW di bagian Malang Selatan itu banyak gentengnya yang rontok dan plafon yang jebol. Sangat membahayakan dan itu menimbulkan ketakutan. Bahkan teman-teman yang ada di sana memberi kabar bahwa tadi malam mereka tidak dapat tidur karena takut ada gempa susulan. Ini yang seringkali kita rasakan pula Bapak Ibu dan saudara-saudara, rasa takut. Entah itu karena suatu yang berbahaya, entah itu karena adanya persoalan di dalam kehidupan kita yang tidak kunjung selesai, sehingga timbul rasa takut yang berkepanjangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut Mental Health Foundation, ketika seorang mengalami rasa takut, maka ada sesuatu yang dirasakan di dalam dirinya. Misalnya adalah jantung berdetak kencang, kemudian bernafas sangat cepat, otot terasa lemas, mengeluarkan keringat dingin, tidak konsentrasi, sulit makan, dan juga otot sangat tegang. Itu seperti tercatat di dalam satu tulisan di Mental Health Foundation. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut ini memang sangat mempengaruhi seseorang di dalam beraktivitas, mempengaruhi pula di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan para murid, para pengikut Kristus pada saat itu. Meskipun mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, meskipun beberapa di antara mereka, khususnya para perempuan, juga sudah menyaksikan bahwa Yesus bangkit, tapi ternyata rasa takut itu tidaklah serta-merta hilang di dalam diri mereka.
Hal itu nampak dari apa yang mereka lakukan, seperti yang tertulis dalam bacaan kita tadi. Karena rasa takut yang ada di dalam diri mereka, mereka harus mengunci diri di satu ruangan tertentu. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan adalah ancaman dari orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama pada saat itu. Menganggap bahwa para murid itulah yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Kita dapat melihat di bagian Injil yang lain, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu, para pemimpin agamanya membuat berita bohong. Kalau kita lihat di kitab Injil Matius 28 misalnya, di situ kita dapat melihat bagaimana kabar itu diembuskan dan dampaknya adalah para murid ketakutan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika rasa takut itu ada di dalam diri mereka, mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, hanya mengurung diri di satu ruangan tertentu. Mungkin ketika kita merasakan hal yang sama, kita juga akan melakukan hal seperti para murid. Jadi kalau ada seorang yang ketakutan, ya wajar kalau mengurung diri. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan para murid. Tuhan Yesus hadir di ruangan di mana para murid sedang mengurung diri. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau misalnya kita ada di dalam satu ruangan, tiba-tiba ada sesuatu yang datang sementara pintu terkunci, jendela terkunci, ya mungkin kita juga akan semakin takut. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu bukan untuk menambah rasa takut, bukan membuat semakin tertekan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka mendatangi para murid? Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berarti bukan ketakutan, tetapi sukacita. Dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus ingin supaya para murid tidak lagi dikuasai rasa takut, rasa khawatir akan adanya ancaman. Tuhan Yesus menghendaki para murid berubah, karena memang kehadirannya dapat mengubah itu dari rasa takut yang berlebihan menjadi suasana hati yang damai, yang tenang, dan juga sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus membawa damai, membawa ketenangan di dalam kehidupan umat kepunyaan. Tentu ini pula yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Apakah pada saat ini kita juga merasakan ketakutan-ketakutan? Disadari atau tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, situasi dan kondisi kita pada saat ini juga memunculkan ketakutan-ketakutan. Misalnya pandemi yang belum juga berakhir, ini juga menimbulkan ketakutan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal lain yang juga boleh kita pelajari dari kehadiran Kristus kepada para murid dan juga para pengikutnya adalah Tuhan Yesus memberikan keyakinan kepada para murid bahwa
Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit dari antara orang mati. Itu adalah sesuatu yang nyata, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukanlah satu isapan jempol belaka, bukanlah satu hal yang bohong, tetapi ada sesuatu yang betul-betul terjadi, menjawab keraguan yang muncul dalam diri umat kepunyaannya. Siapakah yang ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus? Dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, keraguan itu muncul dalam diri Thomas. Ketika murid-murid yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, menemui mereka, Thomas masih belum yakin. Dan Thomas mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ternyata ada keraguan yang muncul dalam diri Thomas. Dan keraguan ini tentu berbahaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau keraguan ini terus menguasai Thomas, bagaimana mungkin Thomas ini dapat menjalankan tugas berikutnya untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang perlu diberitakan kepada semua orang? Tidak mungkin. Dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ini menjawab keraguan yang pada saat itu dialami oleh Thomas. Secara khusus Tuhan Yesus hadir menemui Thomas. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Thomas dan juga murid yang lain, damai sejahtera bagi kamu. Secara khusus ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mengingatkan Thomas, hadir dalam pribadi Thomas, bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Sehingga Thomas tidak ragu-ragu lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin keraguan juga seringkali mewarnai kehidupan kita. Bahkan keraguan itu kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan itu berkarya atau tidak? Tuhan itu betul-betul hidup atau tidak? Kok tidak berbuat apa-apa? Nah, tentunya ini sangat berbahaya di dalam kehidupan iman kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena bisa saja kita jatuh ketika keraguan itu menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, selain kita harus kuat terhadap berbagai macam tantangan kehidupan, jangan sampai kita juga ragu-ragu akan Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang hidup, yang terus berkarya dan mau peduli di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan para murid dan juga dalam kehidupan kita, ia tidak hanya sekedar mengatakan damai sejahtera, ia tidak hanya sekedar membuktikan bahwa ia hidup, tetapi ia juga memberikan kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa, sehingga nanti para murid dan juga para pengikutnya bisa berkarya di dalam kehidupannya. Tidak lagi dikuasai rasa takut, tidak lagi bersembunyi,
tetapi mau keluar dari ruangan itu. Kekuatan apakah yang diberikan Tuhan untuk para pengikutnya? Seperti dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, yang dilakukannya adalah seperti tertulis di ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bekalnya adalah Roh Kudus, sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber semangat di dalam menapai dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga satu kekuatan besar yang adalah karya Allah sendiri, Allah yang berkuasa melalui Roh Kudus-Nya. Tentu ini juga menyemangati kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah Roh Kudus dinyatakan? Iya. Dan itu nyata pula di hari Pentakosta. Dan Roh Kudus ini terus bekerja dalam kehidupan umatnya supaya berani menghadapi situasi dan kondisi apapun. Tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan di tengah berbagai macam tantangan yang ada. Termasuk yang kita hadapi pada saat ini. Pandemi misalnya. Ketakutan-ketakutan itu belumlah selesai. Tapi karena bimbingan Roh Kudus tentu kita akan dimampukan dan dikuatkan. Kita akan diberikan kebijaksanaan supaya kita mampu menghadapi ini semua. Tentu bimbingan itu dan tuntunan dari Tuhan itu, pengetahuan dari Tuhan itu juga nampak dan boleh kita rasakan pada saat ini. Kalau ada himbauan protokol kesehatan misalnya, tentu ini adalah satu hikmat yang boleh kita terima supaya kita dapat menghadapi pandemi ini. Kalau pada saat ini ada undangan vaksin misalnya, tentu ini adalah hikmat yang boleh kita terima agar kita dapat menghadapi situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Kalau kita diajak untuk senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan kita, tentu ini adalah hikmat dari Tuhan untuk kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan itu memang mewarnai kehidupan kita. Tantangan kehidupan yang berat seringkali mewarnai kehidupan kita. Namun kita harus yakin bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan umatnya, Ia yang bangkit, Ia yang hidup, akan menguatkan dan memampukan kita menapai dan menjalani kehidupan. Sehingga kita tidak terkungkung pada ketakutan. Seperti para murid yang pada saat itu akhirnya mereka keluar mengabarkan berita sukacita kepada semua orang. Demikian juga kita, mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dan Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita sambut dengan pujian kita Kidung Jemaat 191 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Kami
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mantapkan iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan melalui dan diiringi pujian dari Kidung NKB. Ya, dari pujian NKB nomor 135. Mari bersama kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini melalui firman yang boleh kami renungkan bersama. Ketakutan dan keraguan yang seringkali mewarnai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mau berkarya sehingga kami dapat mengatasinya. Kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus dalam kehidupan kami, menjadikan kami kuat dan mampu bertahan,
tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tetapi kami boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Demikian juga ya Tuhan, jika ada persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka rasakan, Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang pada saat ini masih dalam proses perawatan maupun proses pemulihan. Kami mohon kuasa Tuhan juga nyata atas mereka, sehingga mereka mendapatkan pulihnya kesehatan dan juga kesembuhan. Obat-obatan yang dikonsumsi, demikian juga yang mereka minum, Tuhan pakai untuk menjadikan mereka semakin kuat dan semakin sehat kembali. Hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang harus menghadapi bencana alam. Baik saudara-saudara kami yang ada di NTT, dan terkhusus pula saudara-saudara kami yang ada di Malang bagian selatan, yang pada saat ini juga merasakan dampak gempa atau bencana alam. Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudara kami di sana, sehingga mereka juga senantiasa dikuatkan dan dimampukan menghadapi tantangan alam yang kurang bersahabat. Berikan mereka ketabahan hati, berikan mereka kemampuan untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup mereka. Biarlah kami juga, Tuhan, buka hati kami untuk peduli kepada mereka yang sedang mengalami bencana alam. Hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan persekutuan kami, Jemaat Sambirejo, dalam setiap program kegiatan yang dilakukan. Biarlah kami semua boleh melaksanakan dengan baik, kami semua boleh melaksanakan dengan penuh kesungguhan hati. Segala hal yang dibutuhkan untuk membiayai setiap program-program kegiatan, Tuhan juga mencukupkan. Bapa di dalam surga, ungkapan syukur kami hari ini juga kami wujudkan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan dan kini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga melalui persembahan yang terkumpul boleh menjadi sarana untuk mendukung setiap pelayanan yang dilakukan baik di lingkup jemaat maupun juga di Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan untuk kami semua, terkhusus dalam kami mencukupi segala kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bangsa dan negara kami Indonesia yang juga masih bergumul dengan pandemi COVID-19, Tuhan juga senantiasa menguatkan, memampukan bangsa ini untuk bertahan. Upaya pemerintah melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan dan juga vaksinasi yang gencar dilakukan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua untuk bertahan di dalam kami menapai dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada pandemi, kami tetap kuat dan mampu untuk menghadapinya. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai dan tuntun kami dalam perjalanan yang kami lakukan, hingga kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan selamat, dan boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami yang lainnya di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dan doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dan hidup akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Dan marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 429 bait yang ketiga. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya.
Amin. Dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah usai. Terima kasih bagi jemaat yang telah ikut bergabung ibadah hari ini. Jemaat dipersilakan untuk keluar melalui pintu depan gereja sampai kanan dan kiri sambil mengucapkan salam kepada saudara yang lain dan juga kepada Bapak Ibu Majelis tanpa bersentuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.